warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram, ya. Kita masuk pada hadis Abdullah bin Umar, ya, tentang naha Rasulullah. Saya bacakan hadisnya. An Ibnu Umar an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallam an bai'ataini fi bai'ah rawahu Ahmad wan Nasa'i wa sahahahu At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang melakukan dua penjualan dalam satu pembelian. Sesungguhnya Nabi sallallahu melarang seseorang melakukan dua penjualan atau dua akad dalam satu pembelian. Wali Abi Dawud, dan dalam lafaz Abi Dawud, man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu awkasuhuma awir riba. Dalam riwayat Abi Dawud, barang siapa yang menjual dengan dua penjualan dalam satu pembelian, maka hendaklah dia ambil harga terendah. Jika tidak, maka yang dia ambil adalah riba. Maka jika tidak, maka yang dia ambil adalah sesuatu yang riba. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang larangan dua akad di dalam satu jual beli atau dua akad di dalam satu transaksi. Sebagian ulama berselisih tentang maksud dua akad di dalam satu transaksi. Sebagian ahlu ilmu mengatakan bahwasanya dua akad dalam satu transaksi ini, ya, adalah yang dimaksudkan adalah jual beli kredit, ya, yaitu seseorang mengatakan kepada penjual, kepada pembeli, dia mengatakan barang ini kalau dijual dengan harga kontan harganya 100.000, tapi kalau dibayar dengan kredit maka harganya adalah 150.000. Nah, di sini kata mereka ini ada dua akad atau dua transaksi di dalam dua akad dalam satu transaksi di dalam jual beli. Sebagian ulama menafsirkan bai'ata ini, dua akad ini adalah jual beli kredit. Sebagian lagi menafsirkan maksudnya dua akad di dalam jual beli ini adalah bukan jual beli kredit, tetapi adalah seseorang tidak menentukan harga ketika dia mengambil barang. Contoh misalnya, seseorang dikatakan kepada dia harga barang ini secara kredit 150.000, secara kontan 100.000. Kemudian pembeli ini mengambil barang, kemudian dia pergi tanpa menentukan yang mana dia ambil, pembayaran secara kreditkah ataukah pembayaran secara kontan, sehingga dia tidak menentukan, ya, apa yang dia ambil, ya. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwasanya, ya, yang dimaksudkan dua penjualan di sini adalah seseorang tidak menentukan dua harga di saat terjadinya jual beli. Jual belinya jadi, tapi dia tidak memilih, tidak menentukan harga di sini, sehingga terjadi kejahilan di dalam masalah harga. Kemudian penafsiran yang lain dan penafsiran yang ketiga ini adalah penafsiran yang paling tepat. Maksudnya dua penjualan dalam satu pembelian atau dua akad di dalam satu transaksi, maksudnya adalah jual beli inah. Maksudnya adalah jual beli inah. Apa itu jual beli inah? Jual beli inah adalah seseorang, ya, dia sebetulnya butuh uang, perlu uang. Tetapi
Kalau dia berhutang sama orang, berhutang 100.000, bayarnya 150.000, jelas ini adalah suatu riba. Terus gimana caranya biar terhindar dari riba ini? Mereka pakai hilah, pakai tipu daya. Semacam apa? Dia datang kepada peminjam. Kata peminjam ini, saya punya HP. Saya punya HP. Ini HP ini saya jual kepadamu, ya, HP Samsung, ya. Saya jual kepadamu harganya 5 juta dibayar secara kredit. Dibayar secara kredit dalam tempo 2 tahun. Ya, HP ini saya jual kepadamu harganya 5 juta dibayar secara kredit dalam tempo 2 tahun. Baik. Barang ini diambil oleh pembeli. Kemudian pembeli yang sama, pembeli tersebut menjual kembali barang yang dia beli tadi dari penjual, dia jual kembali kepada penjual. Pembeli ini menjual kembali kepada penjual dengan harga kontan. Dia katakan, tadi saya membeli di tempat Anda 5 juta dengan harga kredit. Ya, dengan kredit, temponya 2 tahun. Saya kembali, saya jual lagi barang ini kepada Anda ya dengan harga 2,5 juta. Tapi Anda bayarnya cash. Anda bayarnya sekarang kontan, tidak kredit. Baik, kata pembeli tersebut, kata penjual tersebut. Saya beli kembali barang tadi yang saya sudah jual. Akhirnya dibeli kembali oleh pembeli ini, oleh penjual ini, dengan harga 2,5 juta dibayar cash, tunai. Nah, di sini seolah-olah ya pembeli ini dia meminjam uang 2,5 juta, kemudian dia bayar 5 juta, ya. Karena dia tadi berhutang 5 juta, ya. Dia mengambil HP tersebut dengan cara hutang. Seolah-olah ini sebetulnya dia pengen berhutang 2,5 juta, nanti 2 tahun lagi bayarnya 5 juta. Tetapi HP itu sebagai alat saja, sebagai tipu daya saja untuk menghalalkan apa? Pinjam meminjam dengan cara berlebih. Nah, yang dimaksudkan dalam hadis ini dari hadis Nabi SAW ini adalah jual beli inah. Dan ini penafsiran Syekh Islam Ibnu Taimiyah dan Imam Al-Ibnu Qayyim Al-Zawjiyah. Maka yang dimaksudkan penafsiran yang dilarang dua akad ini dalam jual beli adalah jual beli atau transaksi inah. Transaksi inah. Inilah yang paling dekat dari makna hadis tersebut. Baik. Adapun jual beli kredit yaitu bittifaqil ulama. Ya, para ulama mengatakan itu boleh halal dan tidak termasuk di dalam larangan dalam jual beli di dalam hadis ini. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. An Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu salafun wa bay'un wala syartani fi bay'in wala ribhu ma lam yudman wala bay'u ma laysa indak. Rawal khamsah wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah wal Hakim. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seseorang berutang yang disertai dengan jual beli. Dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu pembelian. Serta tidak halal ya, mengambil keuntungan dari hasil penjualan barang yang tidak berada dalam jaminannya. Dan jangan menjual barang yang tidak kamu miliki. Hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5 ahli hadis ya, yaitu Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim. Kemudian kata Hafidz Ibnu Hajar, wa akhrajahu fi ulumil hadis min riwayat Abi Hanifah an Amr al-Madhkur bilafz naha an bay'in wa syartin wa min hadzal wajh akhrajahu at-Tabrani fil Awsat wa huwa gharib. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Ulumul Hadis dari Abi Hanifah dari hadis Amr yang telah disebutkan dengan lafaz beliau melarang jual beli dan syarat dari jalur
At-Tabrani yang meriwayatkannya di dalam kitabnya Al-Awsat dengan sanad yang gharib. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang hasan. Hadis yang hasan. Adapun lafaz yang terakhir ya yang dikatakan Imam Hakim meriwayatkan dari Abi Hanifah ya ada dengan lafaz naha an bai'in wa syartin, Nabi sallallahu melarang jual beli yang ada syaratnya. Lafaz ini tidak sahih. Lafaz ini tidak sahih ya. Lafaz ini tidak sahih. Kenapa? Karena datang dari jalur Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, beliau imam dalam masalah fikih. Tetapi dalam masalah ilmu hadis, beliau tidak diambil periwayatannya di dalam ilmu hadis kalau beliau sendiri meriwayatkannya. Kalau cuma beliau saja yang meriwayatkan hadis tersebut, maka ahlul hadis tidak mengambil periwayatan beliau. Karena ahlul hadis tidak menerima riwayat Abi Hanifah kalau dia sendirian dalam meriwayatkan hadis. Ya. Karena ya beliau betul imam dalam masalah fikih, tapi tidak imam dalam masalah ilmu hadis. Ya. Beliau imam besar dalam masalah fikih. Karena semacam itu. Sunnatullah. Ya. Kadang-kadang rawi itu dia imam dalam perkara qiraat, ilmu qiraat, ya. Tapi dia tidak imam dalam bab lain. Dia imam dalam masalah peperangan al-maghazi, tetapi dia dilemahkan dalam periwayatan hadis. Maka semacam itu. Nah, di antaranya ya semacam Asim. Imam Asim adalah imam dalam qiraat. Ya, imam dalam qiraat, rujukan dalam ilmu qiraat. Tetapi ketika dia meriwayatkan dalam hadis, ya hadisnya tidak diterima. Dia lemah dalam periwayatan dalam ilmu hadis. Semacam itu di sini Imam Abu Hanifah. Beliau lemah dalam periwayatan ilmu hadis. Taib. Di dalam hadis ini, ya, hadis Amr bin Shu'aib, ya. Di sini dijelaskan kata Nabi sallallahu tidak boleh seseorang yang melakukan berhutang disertai dengan jual beli. Maksudnya apa? Tidak boleh berhutang disertai dengan jual beli. Yaitu seseorang ya memberikan utang piutang, kemudian dia mensyaratkan kepada orang yang meminjam kepada dia untuk menjual barangnya. Contoh misalnya, saya kasih pinjam antum uang 100 juta. Dengan syarat antum menjual sepeda motor antum ke saya. Saya katakan kepada teman yang ingin meminjam utang sama saya, Ustadz, saya mau pinjam kepada antum uang. Berapa? 100 juta. Taib. Tidak ada masalah, saya kasih pinjaman 100 juta. Tapi dengan syarat, antum mau jual sepeda motor antum ke saya. Kalau antum jual sepeda motor antum ke saya beli dengan harga 15 juta misalnya, maka saya kasih pinjaman antum 100 juta. Maka di sini, dia melakukan mencampur adukkan transaksi jual beli dengan transaksi utang piutang. Ini tidak boleh. Maka tidak boleh seseorang mencampur adukkan transaksi jual beli dengan transaksi utang piutang. Ya, maka disinilah sebagian ahlul ilm melihat ya di atas tinjauan sebagian ya ustaz-ustaz kita yang melihat tentang masalah GoFood ya misalnya. Kenapa GoFood itu diharamkan? Karena di situ ada transaksi utang piutang, kemudian di situ ada transaksi jual beli. Ya, seseorang misalnya dia datang kepada Gojeknya, ya, kepada Gojek, ya, di situ dia berhutang dengan Gojek tersebut. Ya, kalau dia bayarnya di tempat. Di sini dia berhutang, kemudian di satu sisi, ya, dia minta dibelikan barang. Ya. Di situ ada transaksi akad utang piutang dengan akad jual beli. Maka sebagian orang yang mengharamkan GoFood meninjau dari sisi ini. Ya, tapi nanti kita akan bahas ya permasalahan tersebut. Baik. Kemudian ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala syartani fi bai'in. Dan jangan pula seseorang ya melakukan dua syarat di dalam jual beli ya. Seseorang ya tidak boleh melakukan dua syarat di dalam jual beli. Apa yang dimaksudkan dua syarat di dalam jual beli? Yang dimaksudkan dua syarat di dalam jual beli, para ulama mengatakan adalah jual beli inah yang tadi kita jelaskan, ya, yaitu dua syarat di dalam jual beli. Pada asalnya seseorang boleh saja ya di dalam jual beli mengadakan syarat, ya lebih dari dua, lebih dari tiga, lebih dari empat, tidak ada masalah, selama syarat tersebut tidak bertentangan dengan
akad jual beli, ya, tidak bertentangan dengan. Tetapi jika syarat tersebut ya bertentangan dengan akad jual beli, maka syarat itu batil, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan. Di dalam hadis ini, wala syartani fi bai'in, tidak boleh dia melakukan dua syarat di dalam jual beli. Maksudnya adalah dia tidak boleh melakukan jual beli inah yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian di dalam hadis ini juga dilarang seseorang wala ribuhu malam yudman, yaitu seseorang yang mengambil untung yang tidak berada dalam jaminannya. Di dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan bahwasanya tidak boleh seorang pedagang mengambil keuntungan dari barang yang dibeli namun belum dimiliki. Ya. Maka ya, barang tersebut jika telah diambil, maka otomatis sudah berada dalam jaminannya. Contoh misalnya, ya, semacam saya contohkan pada minggu kemarin. Ya, saya beli barang. Ya, saya beli barang kepada Anda. Ya, saya beli barang kepada Anda. Kemudian, ya, barang ini belum saya terima. Barang ini belum saya terima. Kemudian saya jual barang yang saya beli dari Anda tersebut ke orang lain. Ya, barangnya saya jual kembali. Tapi barangnya belum saya terima. Kemudian, ya, terjadi misalnya kebakaran di tempat saya mengambil barang, dan kebetulan barang yang saya beli ya terbakar, ya kena terbakar, ya pabriknya terbakar misalnya. Baik, di sini siapa yang menanggung kerugian? Tentu saya akan mengatakan kepada si penjual itu, ya, yang saya ambil tadi barangnya yang kebakaran, saya katakan antum yang nanggung karena saya belum menerima barangnya. Ya, saya belum menerima barangnya, antum yang nanggung kerugian ini. Padahal barang tersebut sudah saya jual kepada pembeli yang lain, tapi barangnya belum saya terima. Qadarullah, barangnya di gudang, di tempat saya mengambil pertama, kebakaran. Maka saya akan mengatakan kepada pemilik barang tersebut, antum yang ganti, padahal barang sudah saya jual. Nah, di sini saya mengambil keuntungan, tapi saya tidak menjamin, ya, tidak menanggung risiko kerugian. Saya tidak menanggung risiko kerugian. Disinilah salahnya. Di sini tidak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, yang mengambil keuntungan, dia harus menanggung risiko kerugian. Kalau dia tidak menanggung risiko kerugian, maka tidak boleh dia mengambil keuntungan. Maka dilarang seseorang jual beli kalau barangnya belum dimiliki. Kenapa? Karena nanti kalau kerugian yang akan menanggungnya adalah orang pemilik barang yang pertama, bukan orang yang menjual-jualkan ini. Ya. Makanya kata Nabi SAW, tidak boleh seseorang mengambil keuntungan tapi dia tidak menanggung risiko kejaminan, tidak menanggung risiko kerugian. Ya. Maka ini kaidah secara umum. Apa saja ada transaksi jual beli yang di sana menghindarkan seseorang terhindar dari unsur risiko kerugian, sedangkan di sana ada untung murni, tidak ada ruginya sama sekali, maka ketahuilah bisnis semacam ini pasti bisnis yang salah. Tata cara bisnis semacam ini pasti bisnis yang salah. Karena di dalam bisnis itu pasti ada unsur risiko kerugian. Ya, pasti ada. Ketika ada seseorang berbisnis, kemudian sama sekali unsur risiko rugi itu tidak ada di dalam bisnisnya, yang hanya adalah untung saja, ketahuilah pasti ini jual belinya atau bisnisnya pasti ada masalah. Pasti bisnisnya ada masalah. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang mengambil keuntungan, maka otomatis dia harus menanggung unsur risiko kerugian. Kemudian kata Nabi SAW, wala tabi' ma laysa indak. Dan janganlah engkau menjual barang yang engkau belum kuasai. Barangnya belum dimiliki, tapi sudah dijual ke tempat lain. Ya, barangnya belum datang ke tempatnya dia, tetapi sudah dijual ke tempat yang lain. Atau dia tidak memiliki barang, tetapi menjual ya barang. Kalau ada orang datang, dia misalnya foto-foto, ya, ambil foto di internet, kemudian ditaruh di status sama dia, kemudian kata dia saya jual misalnya air zam-zam. Padahal dia nggak punya zam-zam, tapi dia tulis di statusnya saya jual air zam-zam dengan harga 500.000, 5 liter.
Kemudian ya ada orang nelpon dia, Ustaz, saya mau beli air zam-zam yang antum pasang status taib. Harganya berapa Ustaz? 500.000. Ya, saya transfer Ustaz, ditransfer uangnya. Kemudian orang ini setelah masuk uangnya, kemudian dia mencari ya air zam-zam tersebut. Ya, ketika dia dapat, dia suruh kirim ke fulan. Maka ini tidak boleh. Ini adalah menjual barang yang tidak dia miliki, dan ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Ya. An Abdullah bin Amr bin al-As qal naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i al-urban. Rawahu Malik qal balagani an Amr bin Shu'aib bihi. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan uang panjar, yaitu dengan uang persekot. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, ya. Kemudian kata Imam Malik, hadis ini disampaikan kepadaku dari Amr bin Shu'aib. Baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini kalau kita lihat dari sanadnya, hadis ini lemah. Hadis ini lemah. Kenapa? Karena Imam Malik rahimahullah, ya, beliau meriwayatkan hadis ini, ya, beliau mengatakan, kata beliau, ya, hadis ini ya telah sampai kepadaku dari Amr bin As. Ya, Imam Malik tidak bertemu dengan sahabat Amr bin As. Ya, di situ ada rawi-rawi yang meriwayatkannya. Ada rawi-rawi yang meriwayatkannya. Nah, di sini sanadnya terputus. Dalam sebagian riwayat kata Imam Malik, haddatsani thiqah. Imam Malik menyambungnya. Saya diberitakan oleh orang yang terpercaya. Ya, tetapi subhanallah, ya, ini juga ya tidak bisa menguatkan hadis ini. Kenapa? Karena thiqah yang dimaksudkan oleh Imam Malik di sini adalah Abdullah bin Lahiyah. Abdullah bin Lahiyah ini adalah seorang rawi yang lemah, ya, seorang rawi yang lemah. Sehingga hadis ini adalah hadis yang lemah. Pertama, karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Abdullah bin Lahiyah, yaitu rawi yang lemah. Yang kedua, sebagian jalur disebutkan ya terputus antara Imam Malik dengan sahabat Nabi SAW Amr bin As. Ya. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Baik. Maksud dari hadis yang lemah ini adalah Nabi SAW melarang jual beli urbun. Jual beli urbun itu apa? Seseorang mengasih persekot atau mengasih uang panjar di depan. Contoh misalnya, saya datang ke sebuah toko misalnya, toko baju. Kemudian saya lihat ada baju koko yang menarik. Kemudian saya bilang kepada penjual, baju ini berapa harganya? Kata penjualnya, baju ini harganya 200.000 Ustaz. Taib. Kata saya bayar dulu uangnya 50.000. Ya, saya bayar uangnya 50.000 di depan. Nanti setelah 4 hari saya ambil. Setelah 4 hari saya ambil, saya lunasi. Ya, taib kata penjual ini. Subhanallah, berlalu 4 hari, saya tidak datang. Saya tidak datang ke toko tersebut. Ya. Maka si penjual di sini boleh tidak dia mengambil uang 50.000 yang saya bayar tadi di depan. Sedangkan saya setelah 4 hari tidak kunjung datang. Kemudian boleh tidak si penjual tersebut menjual kembali barang tersebut yang sudah dibayar oleh saya di depan tadi, uang 50.000? Jawabannya adalah boleh. Boleh si penjual tersebut mengambil uang yang sudah saya bayar 50.000. Kenapa? Karena sebagai ganti rugi bagi si penjual tersebut. Karena saya berjanji untuk membeli, ya saya ambil lagi 4 hari, ternyata tidak kunjung datang. Padahal bisa jadi pada hari yang sama atau di sela-sela janji, ketika penjual itu menunggu janji saya, ada orang mencari barang tersebut. Tidak dijual oleh penjual ini. Akibat saya sudah mengasih panjar di depan, mengasih persekot di depan. Tetapi saya tidak jadi. Maka di dalam syariat Islam, sebagai ganti, untuk meminimalisir kerugian si penjual, maka boleh uang persekot itu diambil. Kalau seandainya pembelinya tidak jadi beli. Seandainya pembelinya tidak jadi pembeli. Adapun hadis
yang melarang jual beli urbun ini, melarang mengambil uang per sekot ini, hadisnya adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah, sehingga tidak bisa diamalkan. Karena pada asalnya hukum jual beli itu halal. Kalau ada orang mengasih per sekot di depan, kemudian dia tidak datang di batas waktu yang telah ditentukan, maka boleh bagi si penjual mengambil ya uang tersebut. Ya, diambil uang tersebut, tidak dikembalikan kepada si pembeli. Baik, Ustaz, kalau seandainya setelah 5-4 hari yang telah dijanjikan, ini seminggu dia datang. Subhanallah, saya bayar 50.000, saya janji, kata saya, 4 hari lagi nanti saya ambil. Tapi saya 4 hari tidak datang. Kemudian setelah 7 hari, baru saya datang. Apakah saya punya hak untuk mengambil barang tersebut? Karena dari perjanjian sudah lewat. Maka jawabannya adalah, tidak berhak si penjual tersebut untuk mengambil, tidak berhak si penjual tersebut untuk mengambil kembali barang tersebut. Karena waktu yang telah ditentukan sudah habis. Maka si pembeli di sini, dia berhak mengambil uang tersebut dan berhak setelah selesai waktu yang ditentukan tidak diambil, dia boleh dijual kembali kepada orang lain. Adapun saya yang datang telat ya dari waktu yang ditentukan, maka tidak punya hak lagi. Ya, tidak punya hak lagi. Taib. Kemudian apa syaratnya uang per sekot ini menjadi halal diambil oleh si penjual? Dengan 2 syarat. Pertama, barang yang dijadikan transaksi bukan barang yang berupa emas dan perak. Barangnya bukan berupa emas dan perak. Kalau seandainya barangnya berupa emas dan perak, tidak boleh dikasih per sekot. Harus dibayar tunai. Dibayar tunai. Ya, beli emas atau perak harus bayar tunai. Tidak boleh dikasih uang panjar. Ya, 50.000 dulu saya bayar. Nanti setelah 1 minggu saya ambil, tidak boleh. Ya, maka barang yang dijadikan ya dibeli itu bukan berupa emas dan perak. Ini pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah si pembeli menentukan, penjual dan pembeli menentukan batas waktu kapan dia mengambilnya. Ya, ditentukan batas waktunya. Ya, berapa hari, sebulan, 20 hari, 30 hari, maka silahkan. Ya, maka ditentukan batas waktunya. Maka kalau sudah ditentukan batas waktunya, maka ini boleh bagi penjual untuk mengambil uang per sekot tersebut jika seandainya pembeli ini tidak sesuai dengan khiyar atau batasan waktu yang telah ditentukan, yang telah disepakati. Misalnya disepakati selama seminggu diambil barangnya atau dilunasi, ternyata dia tidak ambil, maka si penjual tersebut setelah lewat 1 minggu boleh dia jual barang tersebut dan uang yang dibayarkan boleh diambil oleh si penjual. Maka tidak berhak di sini pembeli meminta kembali uangnya. Tidak berhak di sini pembeli meminta kembali uangnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala ibta'tu zaitan fi as-suq falamma istawjabtuhu lakiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasana fa'aradtu an adriba ala yadi ar-rajul fa'akhadha rajulun min khalfi bidira'i faltafattu فإذا هو زيد بن ثابت فقال لا تبعه حيث ابتدأته حتى تحوذه إلى رحلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوذ التجار إلى رحالهم رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, kata beliau, aku membeli
minyak zaitun di pasar. Setelah barang tersebut aku miliki, ada seseorang datang kepadaku dan memberikan keuntungan yang lumayan dengan menjualnya kepadanya. Ketika aku, kata Abdullah bin Umar, hendak melakukan akad, seseorang menahan tanganku dari belakang. Dan aku pun menoleh kepada orang itu. Ternyata dia adalah Zaid bin Thabit. Beliau berkata, Zaid bin Thabit berkata kepada Abdullah bin Umar, janganlah kamu, wahai Abdullah bin Umar, menjual barang di tempat kamu membelinya, hingga kamu membawa barang tersebut ke tempatmu. Karena Rasulullah SAW melarang menjual barang di tempat pembeliannya, hingga para pedagang itu membawa barang dagangan tersebut terlebih dahulu ke tempatnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan lafaznya tercantum di dalam sunannya. Dan hadis ini disahihkan oleh Imam Ibn Hibban dan Al-Hakim. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang hasan, hadis yang hasan, artinya hadis ini hadis yang dijadikan hujjah di dalam berdalil. Hadis ini menjelaskan tentang peristiwa Abdullah bin Umar. Ya. Jadi Abdullah bin Umar, beliau membeli minyak di pasar. Ketika beliau beli minyak tersebut, ya, tiba-tiba ada seseorang ingin membeli minyak yang telah dibeli oleh Abdullah bin Umar dengan memberikan keuntungan yang cukup besar, yang cukup lumayan. Akhirnya Abdullah bin Umar pun ingin menjual kembali minyak yang dia beli di toko tersebut, yang di pasar tersebut. Ya. Ketika Abdullah bin Umar ingin menjual kembali, tangan Abdullah bin Umar dipegang oleh Zaid bin Thabit. Kemudian Zaid bin Thabit melarang bahwasanya Abdullah bin Umar untuk menjual minyak itu kembali. Kenapa kata Abdullah bin Zaid? Karena dia mendengar Nabi SAW bersabda, tidak boleh seseorang menjual barang sampai betul-betul sudah masuk ke dalam penguasaannya. Masuk ke dalam penguasaannya. Di sini Abdullah bin Umar ketika menjual minyak itu belum masuk ke dalam penguasaannya, masih sama pembeli. Ya, dia belum meninggalkan tempat toko pembeli. Ya, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh dijual di tempat, di toko di mana dia membeli. Dan ini yang disebut, ya, dan ini sudah kita pernah jelaskan pada pertemuan sebelumnya, masalah takabut, ya. Tidak boleh seseorang menjual barang sampai dia betul-betul menguasai barang itu dengan penuh, atau diistilahkan dengan takabut. Nah, takabut ini, menguasai barang dengan penuh ini bermacam-macam bentuknya. Bermacam-macam bentuknya. Satu barang dengan barang lainnya berbeda penguasaannya. Maka ada penguasaan itu, ya, dengan cara berpindah tempat. Ada penguasaan tersebut dengan cara adalah pemilik barangnya atau pemiliknya mengosongkan tempatnya. Ada takabut tersebut, barangnya datang ke gudang kita. Contoh, misalnya seseorang menjual rumah. Menjual rumah. Maka takabut, ya, menguasai rumah, ya, yang baru dibeli itu dengan cara apa? Pemilik rumah asal mengosongkan rumah tersebut. Ya, dia mengasihkan kuncinya kepada penjual dan dia kosongkan, dia tinggalkan rumah tersebut. Ketika pemilik asal ini mengosongkan rumah, meninggalkan rumah, maka rumah tersebut sudah jadi milik Anda secara utuh. Boleh Anda pada saat itu menjual kembali kepada orang lain. Tetapi jika seandainya pemilik rumah tersebut masih ada di dalam rumah, maka tidak boleh. Sebab itu pula misalnya seseorang menjual tanah, yang menjual tanah. Tanah itu menjadi milik kita secara utuh, secara sempurna. Takabutnya kapan? Ketika pemilik tanah itu mengosongkan tanahnya, meninggalkan tanahnya. Walaupun Ustadz sertifikatnya di surat keterangan tanahnya masih nama si penjual, tidak ada masalah, nggak apa-apa. Itu sudah takabut yang sempurna. Itu secara legal saja. Tetapi secara syar'i sudah selesai. Ya, orang itu sudah meninggalkan tanahnya, ya, meninggalkan tanah yang dia jual, maka itu sudah dikatakan antum takabut, ya, secara sempurna. Baik.
Ada takabut itu, menguasai secara sempurna itu, barangnya harus masuk ke gudang kita. Harus sampai ke tempat kita dulu. Baru dikatakan takabut sempurna. Contoh misalnya, seseorang beli mobil di dealer. Ya. Maka mobil yang dia beli itu, tidak boleh dia jual kembali. Sampai kapan? Sampai mobil tersebut datang ke rumahnya, masuk ke garasi rumahnya. Kalau sudah sampai di rumahnya, masuk garasi rumahnya, berarti ini sudah takabut yang sempurna. Maka boleh mobil itu dijual kembali. Atau seorang beli sepeda motor, ya, maka sepeda motor itu kapan dia menjadi takabut secara sempurna? Ketika ya sudah sampai ke rumahnya, masuk garasi rumahnya, atau masuk ke dalam rumahnya. Maka itu dikatakan dia sudah takabut sempurna. Ada takabut itu ya dengan cara dia berpindah ya keluar dari tempat dia beli. Seperti seseorang misalnya beli baju di toko. Maka takabut sempurnanya apa? Ketika dia ya keluar dari toko yang dia beli. Ya kemudian dia jual kembali. Atau dia beli sepatu misalnya, kemudian dia keluar dari toko yang dia beli, kemudian dia jual kembali. Maka ini sudah takabut sempurna. Oleh karena itu kata para ulama, penguasaan barang secara utuh ini dikembalikan kepada uruf masing-masing. Ya, dikembalikan kepada uruf di suatu tempat ya. Karena uruf takabut itu ada dengan caranya bentuknya ditinggalkan oleh pemiliknya. Ada takabut itu kadang-kadang dengan cara datang ke tempat kita dulu. Ada cara takabut itu adalah seseorang meninggalkan tempat di mana dia bertransaksi. Ya, maka ini dikembalikan kepada uruf masing-masing. Maka jika sudah takabutnya sempurna, maka boleh digunakan, dipraktikkan jual beli. Baik. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Kita ambil satu hadis lagi. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, qultu ya Rasulullah, inni abi'u bil baqi, fabi'u bid dananir wa akhud ad-darahim. Wa abi'u bid darahim wa akhudhu ad-dananir. Akhudhu hadha min hadhihi wa u'ti hadhihi min hadha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa an ta'khudaha bi si'ri yawmiha ma lam tatafarraqa wa bainakuma ay. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ya menjual ya, unta di baki dengan uang dinar, dan uang yang aku ambil adalah dirham. Aku jual dengan nilai dirham ya unta tersebut. Kadang-kadang unta tersebut aku jual dengan nilai dirham. Uang yang aku ambil adalah dinar. Aku ambil ini sebagai ganti dari ini, dan aku beri ini sebagai ganti dari ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, tidak mengapa kamu mengambilnya dengan harga pasar. Tidak mengapa kamu mengambilnya dengan harga pasar pada hari itu selama kalian belum berpisah. Dan di antara kalian masih ada sesuatu yang harus dibayar. Baik. Hadis ini ya terjadi khilaf di kalangan para ulama ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Simak Ibnu Harbin dan diriwayatkan oleh Daud Ibn Abi Hind. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Simak Ibnu Harbin dan Daud Ibn Abi Hind. Simak Ibnu Harbin meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Jubair, kemudian dari Ibnu Umar, kemudian dari Nabi sallallahu. Jadi Simak meriwayatkan hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Simak ini diselisih oleh rawi-rawi yang lain, di antaranya Daud Ibn Abi Hind. Daud Ibn Abi Hind meriwayatkan hadis ini dari Sa'id bin Jubair dan sampai kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar. Jadi Daud Ibn Abi Hind ini meriwayatkan hadis ini merupakan perkataan Abdullah Ibn Umar. Cerita ini ya cuma cerita Abdullah bin Umar, tidak sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Simak yang meriwayatkan hadis ini daripada Sa'id bin Jubair, dia meriwayatkan hadis ini bahwasanya peristiwa ini bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang benar
hadis ini adalah hadis yang mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis yang mauquf, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang benar hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak ada lafaz yang mengatakan bisi'ri yaumiha, dibayar dengan harga pada hari pembayaran. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus tahu hadis ini adalah hadis yang mauquf, bukan perkataan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang harus kita garis bawahi di dalam hadis ini tidak disebutkan, dalam peristiwa Abdullah bin Umar tidak disebutkan dengan bersyarat bisi'ri yaumiha, dengan dibayar dengan harga pada saat itu. Baik. Ustaz, saya tidak paham ini. Masalah hadis ini seperti apa sih? Hadis ini berbicara tentang sharaf, tentang tukar-menukar. Jadi, Abdullah bin Umar, beliau menjual onta. Onta itu dijual beliau dengan seharga dinar. Misalnya onta itu dijual 50 dinar. Dibayar nanti. Dia ambil ontanya, nanti pembayarannya nanti 2 bulan lagi, 3 bulan. Kemudian yang membeli ini dia akan membayar dengan uang dirham. Abdullah bin Umar menjualnya dengan apa? Dengan dinar. Tapi dibayar sama pembeli ini setelah 1 bulan dibayar dengan apa? Dengan uang dirham. Kadang-kadang Abdullah bin Umar beliau menjual onta tersebut dengan dirham. 50 dirham misalnya. Dalam 1 bulan. Ontanya diambil. Kemudian ketika dibayar oleh pembeli ini, dia membayarnya dengan uang dinar. Nah, permasalahan ini ditanyakan oleh Abdullah bin Umar. Boleh tidak Rasulullah SAW, saya bertransaksi semacam ini. Saya jual onta ini dengan dinar, tapi pembelinya bayarnya dengan dirham. Kadang saya jual dengan uang dirham, tapi setelah waktu pembayaran, pembelinya membayar dengan uang dinar. Bagaimana hukumnya ini, wahai Rasulullah? Kata Abdullah bin Umar. Kata Nabi SAW, tidak mengapa, selama dibayar kontan, cash, di waktu pembayaran, dan tidak ada sesuatu yang tersisa. Baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini para ulama beristinbat, walaupun ini adalah mauquf yang benar, di sini para ulama beristinbat bahwasanya seseorang tidak boleh dia berhutang, misalnya saya berhutang dengan dolar, saya pinjam sama antum $100, tidak boleh dia berhutang uang $100 dia bayar dengan rupiah, tidak boleh. Bahkan hendaklah dia $100 dia bayar $100. Kalau seandainya dia bayar dengan rupiah, maka dengan 2 syarat. Pertama, syaratnya adalah dibayar langsung, tidak boleh tersisa. Ketika saya berhutang $100, kemudian saya bayar 1 bulan lagi, maka bayarannya harus lunas. Syarat yang kedua adalah dengan harga pada saat itu, kursnya berapa? Kurs pada hari itu berapa? Dengan harga kurs hari itu. Tetapi syarat yang kedua ini, sebagaimana yang saya jelaskan tadi, syaratnya adalah hadisnya lemah, tidak disebutkan dengan kurs hari itu. Maka ini dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Kalau seandainya si peminjam ini mau dengan kesepakatan harganya sekian kursnya, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya dia tidak mau, maka harus dibayar dengan dolar. Harus dibayar dengan dolar. Maka ini dikembalikan sesuai dengan kesepakatan. Jadi orang kalau mau pinjam uang dolar, bayarnya rupiah, syaratnya apa? Harus dibayar, ketika dia bayar utang tersebut harus dibayar cash. Tidak boleh tersisa. Kemudian harganya, kursnya gimana? Dikembalikan kepada kesepakatan. Kalau mereka sepakat dengan kurs tertentu, maka tidak ada masalah. Tapi kalau seandainya mereka tidak sepakat, bayarnya dengan dolar. Tidak boleh diganti dengan bayarnya dengan rupiah. Semacam itu. Wallahu a'lam. Baik. Bapak Ibu,
Saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini. Nanti insya Allah kita akan jawab beberapa pertanyaan setelah adzan Isya. Karena di sini masuk adzan Isya, insya Allah nanti kita akan jawab pertanyaan. Baik. Saya dengan adzan dulu di sini, terus kita lanjut ya dengan menjawab pertanyaan. Baik. Saya keluar sebentar, saya keluar sebentar ya. Nanti saya kembali lagi.
Baik. Silahkan Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silahkan. Terserah dari Imam Bukhari dulu. Silahkan Imam Bukhari. Ketika seseorang akan menjual ayam, di situ kita bertindak sebagai maklar karena penjual itu adalah teman kita. Si penjual itu menawarkan harga 30.000 per ayamnya dan saya sebagai maklar menawarkan 35.000 kepada calon penjual. Tetapi kepada calon pembeli. Tetapi pembeli itu belum melihat barangnya, belum melihat ayamnya. Seperti apakah itu, Ustaz? Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, antum kalau seandainya posisinya sebagai maklar, maka ini tergantung kesepakatan antum dengan yang pemilik ayam itu. Jika seandainya kata pemilik ayam tersebut, saya bersihnya 30.000. Antum jual berapapun, silahkan antum ambil untungnya. Maka tidak ada masalah. Antum jual 35.000, 40.000, maka tidak ada masalah. Sisanya adalah untuk antum. Tapi kalau seandainya kata pemilik barang tersebut, jual 30.000 saja. Nanti saya akan kasih kamu komisi. Maka antum tidak boleh menjual lebih dari itu. Ya, nanti antum ambil komisinya dari pemilik ayam tersebut. Atau dia bilang, anak paling terendah harganya 30.000. Kalau bisa antum lebih dari itu bagus. Maka di sini antum posisinya sebagai wakil dia. Sebagai wakil dia. Maka di sini antum nanti mengambil keuntungan nanti yang diberikan oleh si pemilik ayam tersebut. Maka dilihat kesepakatannya seperti apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika maklar ini menjual barang tersebut, menjual ayam tersebut, ayam ini tidak diketahui oleh si pembeli. Maka, jika seandainya disifati dengan jelas, misalnya untuk sifati ayamnya beratnya 5 kilo misalnya, atau beratnya misalnya ayam tersebut sekian kilo misalnya. Kemudian usianya sekian, maka ini sudah cukup. Ini sudah cukup walaupun seandainya dia tidak melihat. Tetapi disifati dengan sifat yang jelas. Beratnya, kemudian ayamnya tidak ada penyakitnya, misalnya, kemudian umur ayam itu, usia ayam tersebut, ya, maka ini sudah cukup. Walaupun orang tersebut tidak melihat ayamnya, tapi disifati dengan sifat yang jelas, maka jual belinya sah, tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik, silahkan yang lain. Tanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering mendapat pesanan, misalnya seragam sekolah. Nah, setelah menyebutkan spesifikasi pesanan, saya menentukan harga. Ketika deal, maka saya memesankan ke konveksi. Nah, ke konveksi saya memberi uang muka dan pelunasan saya ke konveksi saat barang itu dikirim. Kemudian pembayaran dari pemesan ada yang dengan DP atau
panjer, bisa juga tanpa DP, atau bisa juga dengan bayar dicicil atau bayar saat barang itu datang. Nah, apabila ada kesalahan pemesanan, maka saya menanggungnya dengan mengganti dengan pemesanan ulang yang saya bayar sendiri, Tat. Nah, pesanan itu juga dengan tempo waktu produksi yang sudah diperkirakan dan sudah disepakati bersama. Nah, bagaimana dengan transaksi seperti ini, Tat? Di mana Ana mengambil keuntungan. Bentar, berarti antum di sini posisinya maklar ya? Iya. Halo, antum posisinya maklar di sini. Iya, Tat. Bukan pemilik barang tersebut, ya tidak? Bukan pemilik barang, tetapi kami istilahnya menerima pesanan dan kami memesankan barang tersebut sesuai dengan spesifikasinya kepada konveksi pembuat barang. Dan kami mengambil keuntungan. Iya. Antum apa? Pertanyaan antum sama dia jadi wakilnya, apa ada kerjasama, ada apa gimana? Enggak, kami terlepas, Tat. Artinya kan antum mengambil keuntungan di sini. Misalnya gini, antum deal sama pembeli ini harganya 100.000 Iya. seragamnya misalnya. Iya. Kemudian nanti antum beli di konveksi dengan harga yang murah 80.000 semacam itu. Antum untung 20.000 di sini. Iya. Misalnya. Semacam itu ya. Iya, Hanya bentuk gambarannya. Iya tidak? Benar, Tat. Jadi ketika harga deal misalkan 100.000, kemudian saya memesankan kepada konveksi dengan tentunya kami mengambil keuntungan, misalnya ke konveksi kami memesankan barang dengan harga 75.000. Berarti kami mencari keuntungan 25.000, Tat, begitu. Iya. Pertama ya ini ya pembayarannya ya akadnya itu harus bayarnya uangnya di depan. Uangnya cash di depan. Antum akadnya harus akad salam, jual beli salam. Uangnya harus bayar di depan. Ini yang pertama, solusi pertama yang Anda tawarkan. Jual belinya adalah jual beli di depan. Ya. Jadi uangnya cash dibayar di depan. Tidak boleh bayarnya separuh, nanti barang sudah datang si pembelinya bayar ke antum. Karena antum nggak memiliki barang tersebut. Ya, antum bukan pembuat barang tersebut. Maka di sini antum harus mengasih skema salam. Jual beli salam. Antum pesan ya ke konveksi untuk membikinkan semacam ini. Maka skema salam bayarnya di depan. Ini yang pertama, solusi yang pertama. Solusi yang kedua, tidak ada akad mengikat. Tidak ada akad mengikat dalam jual beli. Antum sekedar misalnya, gimana Pak? Ini mau nggak harganya misalnya 100.000, harganya ini baju ini harganya 100.000, mau kata penjualnya, kata pembelinya 100.000. Kemudian antum tidak ada akad mengikat, kamu harus beli ya, kalau sudah saya pesankan beli, tidak ada akad mengikat demikian. Kemudian antum pesan kepada konveksinya, kemudian nanti konveksinya tersebut ngirim ke antum. Dia sampai ke antum, baru antum melakukan akad jual beli kepada orang-orang yang sebelumnya sudah berjanji ingin membeli sama antum. Ya, ingin berjanji membeli sama antum. Semacam itu. Ini dua solusi yang terkait masalah antum. Nah, adapun kalau antum suruh konveksinya langsung mengirim ke rumahnya masing-masing, ini tidak boleh. Harus masuk ke tempat antum dulu, baru dikirim ke rumah orang masing-masing. Jelas ya? Baik, saya kira cukup karena komat di sini. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.